Selamat datang di pembahasan UTBK Fisika pertemuan pertama. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal yang berhubungan dengan materi kinematika, hukum Newton, gravitasi, dan dinamika rotasi. Soal yang pertama, sebuah benda berubah gerak secara beraturan dari kecepatan 2 meter per detik sampai diam. Berarti ini adalah GLBV diperlambat ya, diperlambat sampai jarak yang ditempuh 1 meter sampai diam ya. Gerak benda itu ditunjukkan pada grafik yang mana? Nah, untuk menjawab ini kita harus ingat lagi teorinya bahwa kalau GLB itu kecepatan konstan dan karena ini kecepatannya berubah itu GLBP di mana diperlambat. Nah, grafik yang diperlambat di sini adalah ini pasti salah. Ini pasti salah. Ini juga pasti salah. Ini pasti salah juga. Nah, sekarang tinggal satu, maka jawabannya pasti ini. Nah, kita cek skenanya kalau misalnya ada jawaban yang sama seperti ini, tapi angkanya berbeda. Lihat aja, sampai menempuh jarak 1 meter, berarti kita cari jaraknya apakah 1 meter ini benar ya. Jaraknya adalah luas grafik, yaitu segitiga ini 1 meter. Betul ya. Soal yang nomor 2. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu untuk benda P dan Q. Contoh mobil P dan Q. Ya, dari tempat yang sama berangkat, tapi ada time delay di sini. Si P berangkat duluan, baru si Q 2 detik lagi. Nah, ini adalah kasus dua mobil atau dua benda yang susul-menyusul atau bertemu. Syarat dua benda bertemu itu adalah bertemu di posisi yang sama tentunya, ya, di posisi yang sama dan di saat yang sama. Nah, dalam persamaan ini kita lihat pertanyaannya ada percepatan, ada kapan ketemunya, di mana, begitu ya. Untuk menjawabnya, percepatannya dulu kita cari. Percepatan si P itu kan percepatan kan perubahan kecepatan per perubahan waktu ya. Perubahan kecepatannya dari 0 hingga 15 mprs selang waktu 3, berarti 15 per 3 yaitu 5 mprs. Lalu sedangkan percepatan CQ di sini sama persamaannya perubahan kecepatan atau gradiennya aja langsung ya, gradiennya 15 per 1 mprs kuadrat ya ini. Lalu dari jawabannya bisa kita tahu percepatannya 15 mprs kuadrat. Itu benar ya, CQ dan CP 5. Lalu kapan bertemunya? Nah, untuk dia bertemu di mana dan kapan? Nah, syaratnya kan tahu tadi. Syarat bertemu itu adalah di tempat yang sama. Bertemu berarti di XA akhir sama dengan XB akhir. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah P, ini Q. Nah, X itu kan posisi. Posisinya adalah dimulai dari posisi awal ditambah perubahan posisi. Perubahan posisinya adalah V0 kali T tambah setengah A T kuadrat. Ini milik si P sama dengan X0 tambah V0 kali T tambah setengah A T kuadrat. Ini milik si Q. Nah, X0-nya dicoret karena ada posisi yang sama. Nah, ini V0-nya mula-mula si P itu 0 ya. Karena dari 0. Sedangkan si Q juga kecepatan awalnya 0. Dicoret aja. Lalu setengah A T kuadrat. A-nya si P tadi 5, berarti 5 per 2. T kuadrat akan sama dengan setengah dikali. Nah, di sini A-nya adalah 15, berarti 15 per 2. Cuman T-nya, waktunya itu adalah si P duluan 2 detik, berarti si Q-nya adalah T-2 lah. Jadi, nanti T-nya ini adalah T yang kita buat ini adalah T-nya si P. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini, kamu akan dapatkan nanti dalam persamaan kuadrat ya, maka akan ketemu hasilnya nanti nilainya adalah T sama dengan 3 plus akar 3 detik. Nah, ini jawabannya
ini. Ini dengan menyelesaikan persamaan ini ya, persamaan kuadrat nanti. Lalu P dan Q bertemu pada kecepatan yang sama nggak? Nah tentu kalau bertemunya, kalau satu sudah di depan, misalnya kita naik motor atau naik mobil, lalu mobil di depan kita sudah ada, lalu kita mau mendahului dia, tentu kita harus lebih cepat ya. Nggak mungkin dia kecepatannya sama, kita mau mendahului, nggak mungkin ya. Nah berarti ini harus lebih dari 3 detik ya. Nah kita cari ya, bertemu pada kecepatan berapa? Nah, kalau bertemu pada kecepatan 15, nah itu nggak mungkin ya. Pas 3 detik kan, pas 3 detik 15, pada 3 detik belum ketemu nih. 3 akar 3 berarti bukan 15, berarti ini yang salah. Nah, P dan Q bertemu pada jarak 22,5, kita harus substitusi ke salah satu ya. Misalnya KXP aja, misalnya KXP sama dengan P0-nya 0 ya. Berarti tinggal setengah dikali dengan percepatannya tadi 5 dikali T kuadrat, T-nya adalah T tambah akar 3, sorry ini 3 tambah akar 3 kuadrat. Nah, di sini aja 5 per 2, 3 kuadrat kan ada 9. 9 kali 5 per 2, ya 9 kali 5 per 2 aja sudah 22,5. Ini ada akar 3-nya. Maka ini adalah pasti pernyataan yang salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, soal nomor 3, sebuah bom dijatuhkan dari sebuah pesawat tempur dengan tanpa kecepatan awal. Jika ketinggian pesawat tempurnya adalah 180 meter dan jarak mendatarnya adalah 600 meter, jarak mendatar sasaran, maka kecepatan pesawat terhadap sasaran mendekati harga berapa? Nah, kira-kira seperti ini. Ada pesawat pada ketinggian 180 dan jarak 600 dari sasaran. Katakan ini sasarannya. Pertanyaannya, kecepatan pesawat tempur relatif terhadap sasaran mendekati harga berapa kalau ini kejadiannya? Nah, untuk mendapatkannya, pertanyaannya adalah kecepatan tadi ya, V-nya berapa? Kita analisis, ini kan gerak parabola. Nah, gerak parabolanya pada sumbu X, ya X atau delta X sama dengan Vx dikali T. Nah, 600 sama dengan Vx, semuanya V-nya jadi Vx ya, V kali T. Nah, yang belum tahu adalah T-nya, supaya dapat V-nya. Nah, T-nya ini kita ambil dari sumbu Y. Pada sumbu Y, delta Y itu G lebih V ya. Gerak lurus peraturan dipercepat oleh gravitasi ya. P0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, nanti pelurunya atau bomnya akan turun sejauh minus 180 meter. Sama dengan V0 Y-nya tentunya 0 karena datar ya. Nah, min 5T kuadrat. Dari sini T-nya akan kita dapatkan sebesar 6 detik ya. Nanti selesaikan. Lalu T-nya akan dapat 6 detik tadi. Lalu V sama dengan 600 per 6 itu adalah 100 ampere S. 100 ampere S itu sama dengan 360 km per jam. Ya, soal nomor 4 ini adalah soal kombinasi, ada dua benda dan dua jenis gerak. Yang satu parabola, yang satu jatuh bebas. Pada saat T yang sama dengan 0, sebuah benda kecil M dijatuhkan dari titik A yang tegak lurus pada jarak 30 meter di atas B. Nah, kira-kira seperti ini ya, 30 meter di atas B. Lalu ada proyektil. Nah, ini proyektilnya ditembakkan dari titik O dengan kecepatan awal 25 ampere S. Ini kecepatan awalnya. Dan sudut elevasi alfa tentu di sini. Ya, jika ketinggian C berada pada ketinggian 10 dari B, jarak OB 40. Nah, pertanyaannya, benda M mencapai titik C pada satu titik. Benda ini benda M, di sini benda M ya. Mencapai titik C pada satu titik. Kita cek nanti proyektil ini apakah juga melewati titik C, lalu proyektil mencapai titik tertinggi saat kapan, lalu proyektil mengenai benda atau tidak. Nah, ada beberapa langkah sebenarnya untuk mendapatkan ini. Pertama kita lihat dulu untuk gerak parabolanya alfa ya. Alfa ini kita harus tahu atau minimal sin alfanya karena di gerak parabola nanti ada sin dan cos ya. Nah, kita cari bagaimana 40 30 berarti itu 50 ya sisi miringnya. Sehingga sin alfa bisa kita dapatkan dan cos alfa. Nah, ini kita perlu untuk parabolanya. Sekarang
Kita lihat untuk pertanyaan pertama. Apakah benda M mencapai C saat 1 detik? Nah, ini kan gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Delta Y sama dengan fenol Y kali T ya, min setengah GT kuadrat. Nah, untuk benda M, yang dari titik A itu delta Y-nya turun. Kalau sampai di titik C berarti 20 minus ya. Nah, fenolnya kan 0 ya. Karena jatuh bebas, min 5 T kuadrat dari sini. T-nya kita bisa dapatkan sebesar 2 detik ya. 2 detik. Berarti ini pernyataan yang benar. Apakah proyektil juga melewati titik C? Nah, untuk proyektil melewati titik C, kita cari dulu ya. Di titik C itu jarak sumbu X-nya adalah 40 dan jarak sumbu Y-nya adalah 10 ya. Jarak atau perpindahan sumbu X 40 dan sumbu Y-nya 10. Nah, untuk X-nya dulu ya, X sama dengan Px kali T. X-nya 40, Px-nya adalah V0 cos alpha ya, Vx cos alpha berarti 25 dikali 4/5 dikali dengan T. Nah, ini kita dapatkan T-nya sama dengan yang dicoret ya, 5 kali 4, 20, ya 20 berarti 2 detik juga. Di saat yang sama. Berarti proyektil karena waktunya sama ya, dalam waktu yang sama, pasti berarti ketemu di sini. Jadi proyektilnya dari O, benda M dari A, dalam waktu 2 detik ini turun ke bawah, dalam waktu 2 detik ini sampai di sini ya. Pada waktu yang sama nih, berarti bisa kita simpulkan juga proyektil mengenai benda. Nah, apakah proyektil melalui titik C? Nah, kita lihat dulu delta Y-nya. Delta Y pada saat 2 detik itu si proyektilnya apakah pas pada ketinggian 10 meter, yaitu fenol Y kali T min setengah GT kuadrat. Lalu delta Y-nya sumbu Y dari 10 ya, positif. Fenol Y-nya adalah fenol sin, 25 dikali 3/5 T, apakah T-nya, atau begini, kita cek delta Y-nya, apakah 10 meter. Nah, jadi kita coba T-nya masukin 2, min 5 kali 2 kuadrat. Nah, ternyata kalau kita hitung, ini 5, 10, 30, ini kurang ya, 5, ya, nah, kalau dihitung sama dengan, ternyata 10 meter ya. Ya, ternyata 10 meter. Ya, maka bisa dipastikan si proyektil akan melewati titik C. Karena titik C itu pada 1 detik ya, ketinggiannya adalah 10 meter. Kita bisa cek dari situ. Berarti kita dapat nomor 4 juga ya. Sekalian nomor 4 kita dapat. Lalu pernyataan nomor 3 bagaimana? Untuk pernyataan nomor 3, untuk pernyataan nomor 4 kita juga dapat sekalian ya. Pertanyaan nomor 3, proyektil mencapai titik tertinggi saat kapan? Nah, titik tertinggi itu saat V sama dengan 0. Nah, V sama dengan fenol Y min GT. Ya, fenol Y-nya adalah fenol sin ya. Tadi berarti 25 dikali dengan 3/5 min 10T. Nah, T-nya kita dapatkan sebesar 1,5 detik ya. Sehingga semuanya benar. Ya, kalau semuanya benar jawabannya adalah E. Ya, kita lanjut. Sebuah helikopter bermasa 300 kg bergerak ke atas dengan percepatan 2 mph. Lalu seorang tentara bermasa 60 kg memanjat tali menjulur dari helikopter dengan kecepatan 1 mph relatif terhadap helikopter. Gaya tegangan tali saat itu adalah, nah mungkin ini latihan ya, latihan angkatan udara mungkin ya. Seperti ini ceritanya. Jadi pesawatnya atau helikopternya naik dengan percepatan A sebesar 2 mph kuadrat ya. Lalu
orang ini beratnya sebesar, ya orangnya 600 Newton ya, mn kali G ya gitu ya. Lalu bertanya adalah berapakah tegangan talinya. Nah tentu ini kalau pesawatnya diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya kalau percepatannya 0, maka T sama dengan W karena sigma F-nya 0. Karena ini karena ada sigma F-nya ke atas ya. Ini sigma F-nya pasti karena di mana ke atas ya, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F yang kita lihat di sininya ya. Nah, kan pesawat yang percepatannya naik 2 m/s kuadrat. Nah, otomatis karena pesawatnya naik dengan percepatan 2 m/s kuadrat, maka ini juga akan naik, orangnya juga akan mengalami percepatan yang sama dengan pesawatnya. Sigma F sama dengan M kali A, sigma F-nya adalah T min W sama dengan M kali A. Maka pada saat itu T akan sama dengan M kali A-nya, 60 dikali A, percepatannya 2, ditambah pindah ruas ya, 600, berarti sama dengan 720 C ya. Ya, nomor 6. Sebuah lift bergerak ke atas dengan percepatan 3. Kemudian bola dilepaskan dari tinggian 1,6 dari atas lift, di atas lantai lift. Jika percepatan gravitasi 9,8, maka waktu yang dibutuhkan jatuh lantai, ya gitu ya. Seperti ini kira-kira. Nah, ini lift. Bayangkan kalau lift ini diam dulu. Maka nanti kita jatuhkan sebuah bola, maka sampai di sini. Bandingkan bagaimana kalau lift ini naik ke atas, maka otomatis waktu bola sampai bertumbukan akan semakin cepat. Karena apa? Gravitasi menarik ke bawah, sedangkan liftnya naik ke atas. Sehingga percepatan relatifnya ini sebenarnya relatif si bola nanti itu akan jadi ditambah ya. Karena apa? Jadi saling mendekati mereka ya, saling mau bertemu ya. Bolanya ke bawah, sedangkan liftnya ke atas. Jadi percepatan relatifnya ditambahkan aja 3 tambah 9,8, yaitu adalah 12,8 m/s kuadrat. Sehingga kalau kita mencari waktu yang diperlukan untuk supaya bertumbukan, ya tinggal kita masukkan aja ke persamaan delta Y ya, delta Y sama dengan Bernoulli kali T min setengah AT kuadrat. Nah, sebenarnya di sini sudah jadi A relatif ya, A relatif ya, delta Y sama dengan Bernoulli kali T min setengah A relatif T kuadrat. Nah, delta Y-nya adalah, kalau ini kita anggap ini turun, berarti itu adalah minus 1,6, itu sama dengan ini 0, berarti setengahnya 12 ya, setengahnya minusnya habis nanti dikali dengan 12,8 T kuadrat. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. Maka T akan sama dengan akar dari seperempat. Nah, akar dari seperempat itu setengah. Nah, pilihannya nggak ada setengah, yang ada adalah akar dari seperempat. Itu jawabannya adalah A. Ya. Ya. Planet A sekitar 4 kali planet B ya, masanya. Lalu diantaranya katanya terdapat benda M gitu ya. Ini benda M. Ya, ini adalah planet A, ini planet B. Jika jarak A dan B mula-mula ya, jarak A dan B itu R ya. Sedangkan jarak A terhadap massa M itu adalah R. Jaraknya adalah R ya. Oke. Di mana gaya yang dialami benda M ini katanya memiliki gravitasi 0. Maka jarak R-nya ini berapa gitu. Nah, maka untuk menjawab itu, kalau ini jaraknya R kecil, lalu ini semua jaraknya R, maka jaraknya ini adalah berarti sisanya ya, berarti R min R. Nah, gaya gravitasi dialami M0, kenapa? Berarti ini ada gaya gravitasi di sini, ada gaya gravitasi ke sini ya. Gaya gravitasi kan persamaannya F gravitasi sebesar G M1
M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, tentunya ini rumus gravitasi untuk dua benda. Nah, sekarang katakanlah ini F gravitasi oleh benda A terhadap M. Nah, ini gravitasi benda B terhadap M. Agar gaya gravitasinya 0, maka syaratnya harus sama besar dia. Nah, saling menyediakan ya gitu ya. Maka FP harus sama dengan FA supaya gravitasinya 0. FB itu adalah G MB dikali M dibagi dengan R min R kuadrat sama dengan G MA dikali dengan M dibagi dengan R kuadrat. Nah, G M-nya ini dicoret, lalu supaya supaya kuadratnya hilang ya, kita kuadrat dari ini ya. MB itu adalah MB ya, sedangkan MA itu adalah 4 MB, berarti ini 1, ini jadi 1, ini jadi 4. Nah, kalau di akar 1 sama 4 berarti ini tinggal 1/R min R kan sama dengan 2/R. Nah, berarti kalau dikali silang, R sama dengan 2R min 2R. Berarti ini 3R sama dengan 2R besar, sehingga R-nya sama dengan 2R per 3. C ya. Ya, kita lanjutkan soal nomor 8. Soal nomor 8 ini berhubungan dengan kecepatan orbit. Nah, di mana kecepatan orbit satelit ini kan kita turunkan dari gaya gravitasi dan gaya sentripetal, sehingga kita dapatkan kecepatan orbit itu sama dengan akar dari GM per R. GM per R. Jadi, ini konstanta dikali massa yang di orbit dibagi dengan jarak orbitnya. Kalau begitu, bila kecepatan orbit satelit di A, V, maka kecepatan orbit satelit di B adalah berapa? Jadi, kecepatan satelit di B banding kecepatan satelit di A itu sama dengan akar dari gitu ya, G, massa yang di orbit dibagi dengan di B itu tadi 2R ya, kuadrat, akar dari GM per R kuadrat. Nah, ini GM-nya dicoret sehingga tinggal akar dari R kuadrat per ya 4R kuadrat gitu ya. Sorry, ini bukan R kuadrat, GM per R. Sehingga ini 2 ya. Sehingga 1/2. Berarti kecepatan orbit si B yang ini ya akan sama dengan akar VB ya, ini 1/2, berarti jadi VB itu kalau kita kali silang ya, itu sama dengan, ini kan jadi 1/2 ini ya, berarti VB sama dengan V per akar 2, ini nggak ada jawabannya ya, VB sama dengan V per akar 2. Jadi ini V per akar 2, begini aja. Untuk nomor 9, coba perhatikan. Suatu batang tipis seperti ini ya, mula-mula pada posisi horizontal lalu dilepaskan. Nah, ini porosnya. Maka apa yang terjadi? Dia akan berputar. Kenapa? Karena ada gaya di sini, gaya berat, lalu di sini ada poros. Nah, ya, gaya dikali lengan gaya itu ada torsi tentunya. Nah, pertanyaannya, pada saat dia seperti ini, posisinya ini sebesar theta dari vertikal, berapakah percepatan sudut rotasi ini? Berapakah alfanya? Nah, kalau berhubungan dengan alfa nanti itu adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa, sehingga nanti alfanya kita dapat kalau ada dapat torsinya. Berapakah torsinya? Torsi saat ini adalah ini kan W tetap ya, W ke bawah, walaupun mau di mana posisinya, gravitasi selalu ke bawah. Lalu ini lengan gayanya kalau di sini kan setengah L ini ya.
Kalau dari pusat masanya di sini. Kalau ini kan tetap setengah L, tapi yang tegak lurusnya bukan setengah L lagi, tapi yang ini. Ini berapa sih ini? Yang ini adalah setengah L sin alfa, gitu ya. Sehingga torsinya adalah torsi kan rumusnya adalah gaya kali dengan gaya. Torsi dengan gaya kali dengan gaya. Gayanya W dikali dengan gayanya setengah L sin alfa sama dengan ini sin theta lah ya. Theta kita buat ya. Sudutnya adalah theta. Lalu I kali alfa. Momen inersia batang kalau diputar di ujung itu adalah 1/3 ml kuadrat dikali alfa. Nah, alfa yang ini dicari ya. W itu kan kalau kita tukar bisa jadi mg. Sehingga kita bisa dapatkan alfa sama dengan 3/2 gitu ya. L-nya juga dicoret 1. Alfa sama dengan 3/2 sin theta per L. Berarti 3 sin theta G-nya ya. 3G sin theta per 2L. 3G sin theta per 2L. Soal nomor 10. Sebuah mesin mobil menghasilkan daya dengan daya segini. 3V kali 10 pangkat 4 ketika berputar pada 1800 putaran per menit. Momen gaya yang dihasilkan. Hubungan daya dengan momen gaya adalah, kalau daya itu adalah momen gaya dikali dengan kecepatan sudut. Nah, oke, maka kita bisa dapatkan dayanya adalah 3V dikali 10 pangkat 4 sama dengan, nah ini torsinya sebesar berapa ini torsi itu yang dicari ya. Dikali omeganya adalah 180, tapi 180 masih omeganya masih 1800 putaran per menit. Nah, agar ganti menjadi radian per second berarti 1800, satu putaran itu 2V radian, per menitnya itu ganti jadi detik berarti per 60 jadi rad per S. Maka kita dapatkan diselesaikan nilainya ini, kalau dicoret-coretnya semua ini diselesaikan hasilnya adalah 500 Newton meter. Maka jawabannya adalah A. Oke, video berikutnya, pembahasan berikutnya ada di video bagian yang kedua. Terima kasih.